semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja. Di video kali ini, gue mau sharing sama kalian berapa sih biaya hidup untuk tinggal di Melbourne, Australia. Video ini berguna untuk kalian yang sedang berpikiran untuk mau kuliah di luar negeri seperti di Australia di Melbourne sini, ya atau sekedar sebagai informasi tambahan aja buat kalian. Nah, sebelum mulai, gue mau kalian coba pikirin menurut kalian estimasinya berapa sih biaya hidup tinggal di Melbourne sini dalam rupiah. Terus kalian taruh di komen, nanti di ending video kalian coba bandingkan kira-kira bener atau tidak estimasi kalian tersebut. Rumah itu mungkin adalah pengeluaran terbesar setiap bulan bagi mahasiswa yang mau kuliah di luar negeri ataupun mahasiswa yang kuliah di mana aja. Di Melbourne sini kalian itu bisa punya beberapa opsi untuk tinggal. Kalian bisa tinggal sendiri di apartemen atau di rumah seperti ini. Kalian bisa sharing juga dengan teman kalian. Nah, opsinya yang kedua biasanya itu lebih murah dibandingkan opsi yang pertama. Karena kalau opsi kedua kalian bisa sharing cost-nya, cost listrik, ya kan, dan sebagainya. Semakin dekat ke city, maka semakin mahal juga biaya sewanya. Maka dari itu, kalau mau kalian tinggal yang agak cukup jauh kalau misalkan mau lebih menghemat. Nah, sebagai gambaran, kalau misalkan kalian itu mau tinggal di sekitar tengah kota, itu biaya sewanya itu sekitar 400 sampai 500 dolar per week atau per minggunya. Jadi di sini tuh istilahnya per minggu. Misalkan di daerah sekitar rumah gue ini sekitar 300 sampai 400 per minggunya. Jaraknya kalau naik kereta itu sekitar 40 menit naik kereta dari sini ke kota. Kalau mau apartemennya kecil, bahkan di daerah sekitar sini yang semakin jauh dari kota, itu bisa dapat sekitar 300 bahkan 250 per minggunya sampai 300. Nah, tapi biaya tadi belum termasuk biaya listrik, biaya internet, biaya telepon. Kalau misalkan biaya listrik, biaya gas, biaya air mungkin per bulannya itu bisa nyiapin untuk 200 dolaran untuk satu orang ya. Biaya internet juga per bulannya sekitar 60 dolar. Dan perlu diingat juga beberapa apartemen itu ada yang sudah disewakan dengan perabotannya, ada yang disewakan belum dengan perabotannya. Istilahnya fully furnished atau unfurnished. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga. Poin berikutnya, habis rumah atau apartemen, yang jadi pengeluaran berikutnya adalah biasanya transportasi. Nah, Melbourne ini transportasi itu bagus banget, bener-bener bagus banget. Di sini sistemnya pakai kartu seperti ini, namanya Myki. Nah, di sini modelnya tuh cukup berbeda. Kalau biasanya kita terbiasa dengan sistem dimana dari titik A ke titik B biayanya berapa. Di sini per 2 jam. Jadi sekali tap berlaku untuk 2 jam, sekitar 4 dolar untuk 2 jam sekali tap. Nah, dalam waktu 2 jam tersebut, kalian bisa pakai kartu ini naik apa aja. Naik kereta bisa, tram bisa, bus juga bisa. Pokoknya sekali tap 4 dolar itu kalian bisa pakai untuk semuanya. Nah, kalau seharian itu ntar jadinya 8 dolar. Of course untuk biaya mingguan nanti jadi lebih murah, biaya sebulan juga lebih murah, dan lebih murah itu cukup signifikan. Kalau misalkan per hari itu sekitar 8 dolaran, kalau seminggu per harinya nanti jadinya sekitar 5 sampai 6 dolar. Nah, itu perlu dipertimbangkan kalian tinggal di daerah mana, butuh berapa jauh, dan sebagainya. Number one, takeaway with mayo. Yes, so can I extra mayo? Thank you. Biaya berikutnya yang penting yaitu adalah makan. Gua tadi baru beli makanan seperti ini, takeaway. Ini daging sukiyaki sama nasi itu 6 dolar 90 sen. Jadi emang di sini tuh rentang harga makanan itu menurut gua paling murah itu 6 dolaran. Itu yang kenyang. Dalam artian nasi sama lauk. Ada sih sushi gitu kayak 3 dolaran, cuman ya masih beli banyak gitu. Jatuhnya juga sama aja sekitar 6 dolar 7 dolar. Jadi sekali makan di sini sekitar gitu. 6, 7 dolar, 8 dolar itu yang proper makanan. Of course bisa lebih dari itu kalau mau makan steak atau mau jajan apa bisa sekitar 20, 30 dolar. Di sini makan memang lumayan sih. Bisa lebih murah kalau misalkan kalian mau masak sendiri di rumah. Itu menurut gua saran yang paling baik, yaitu adalah belanja sendiri, masak di rumah, bawa bekal. Itu bisa menghemat banyak banget. Sini tinggal beli bumbu di grocery store, tinggal beli bumbu jadi ABC juga ada, bumbu nasi goreng, bumbu opor, semua tinggal dimasak, itu jauh lebih murah. Cuma kalau air putih di sini di restoran itu gratis, jadi air putih tidak usah dihitung, pasti dapat.
Jadi gue sekarang mau makan dulu. Biaya berikutnya yang perlu dipertimbangkan yaitu biaya jajan. Gak mungkin dong kalian gak jajan, gak mungkin kalian gak nonton, kalian gak mungkin gak beli kopi di Melbourne karena kopi di Melbourne tuh enak banget. Jadi itu perlu dipertimbangkan sih, kayak kopi gini tuh satu kopi sekitar $3 $4. Terus kalau mau nonton tuh sekitar $15. Terus apalagi ya, biaya bersosialisasi lah yang jelas. Mungkin biaya bersosialisasi begitu kalian bisa budgetnya sekitar berapa ya? $200 sebulan tuh buat jajan-jajan, mungkin belanja kecil-kecilan dan sebagainya. Itu juga perlu dibudgetin. By the way, ini gue lagi di kampus gue, lagi sepi banget karena orang-orang udah pada liburan semua. Cuacanya lagi nggak jelas, hujan, cerah. Barusan hujan, sekarang cerah banget. Tipikal Melbourne, udara Melbourne tuh seperti itu, nggak jelas udaranya. Ini kopinya enak banget. Kalian kalau ke Melbourne harus minum kopinya. Akhirnya sampai di rumah lagi. Jadi kalau di total kira-kira sebulan itu untuk hidup di Melbourne ya, minimum ya kira-kira itu sekitar $1.200 sampai $1.300. Diingat dolar Australia itu sekitar 9.000 sampai 10.000 rupiah. Jadi beda sama US dollar. Tapi kalian juga jangan lupa, ketika kalian menjadi student di Australia sini, kalian tuh diberikan kesempatan untuk bekerja selama 20 jam per minggunya. Nah, jadi kalian boleh kerja tuh jadi apa aja, boleh jadi di McDonald's, boleh jadi di supermarket terdekat, boleh di pom bensin, di 7-Eleven, semuanya boleh. Nah, gaji per jamnya itu normalnya sekitar $14 sampai $20. Misal gaji kalian dapatnya $15 aja, dikali 20 jam, berarti kan seminggu dapat $300, dikali 4 dapat sekitar $1.200. Itu kalau misalkan kalian hanya satu pekerjaan. Beberapa teman gua juga melakukan pekerjaan casual, artinya yang lepas tangan, yang dibayar cash. Atau kalian juga bisa, misalkan kalian punya skill jadi fotografer, kalian bisa juga bekerja casual menjadi fotografer di sini. Jadi seperti itu guys, kira-kira biaya hidup di Australia di Melbourne sini. Memang cukup mahal sih dibandingkan dengan biaya hidup di Indonesia. Cuman perlu diingat juga bahwa di Australia sini kalian tuh diberikan kesempatan untuk bekerja. Dan juga gue yakin beberapa dari kalian pasti ngincer beasiswa kan untuk pergi kuliah ke sini. Nah, biasanya juga itu sudah di cover oleh beasiswa tersebut biaya hidupnya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tinggal di luar negeri juga. Nah, silahkan komentar di bawah berapa sih biaya hidup kalian dimanapun kalian berada itu. Dan buat yang tadi udah nebak biaya hidupnya, kira-kira bener nggak tebakan kalian biaya hidup di Australia sini? Dan juga perlu diingat, biaya hidup di Melbourne sini berbeda dengan kota-kota lainnya yang ada di Australia. Berbeda dengan Perth, berbeda dengan di Sydney, Brisbane, Canberra, dan semuanya. Kalau gitu sekian dulu aja guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Stay safe di jalan, and I'll see you on the next video. Bye-bye.